Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Salawat serta salam kita haturkan juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa juga rasa syukur kita yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan lain sebagainya. Para siswa ataupun siswi SMP Citra Madinatul Ilmi, kita akan melanjutkan kajian pekanan kita tentang hadis arba'in. Nah, di sini bunyi hadisnya adalah wa fi riwayati ghairi Tirmidzi. Kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang hadis di mana kita diperuntukkan atau kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaganya, dan bagaimana kita menjaganya Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan menjaga segala apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk menjaganya, dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan ganjaran bagi mereka yang menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Di dalam redaksi yang lain di sini hadisnya adalah ihfazillaha tajidhu amamaka. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan kau dapati Allah Subhanahu wa taala akan di depanmu. Jaga apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk menjaganya. Pun juga artinya adalah bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan kau ketemui dia di hadapan. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala akan membersamaimu. Allah Subhanahu wa taala akan menolongmu. Allah Subhanahu wa taala akan berada di sampingmu dimanapun kamu berada, kalau kamu menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini jagaannya adalah jagaan yang khas, jagaan yang khusus. Bayangkan kalau kita dijaga seseorang yang kuat, tentu kita akan merasa nyaman. Nah, bagaimana tentang penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita? Tentu segala yang tidak baik, tentu segala yang buruk-buruk tidak akan menimpa kita. Tapi dengan satu syarat, bahwasanya kita harus menjaga yang seharusnya yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk menjaganya, yaitu menjaga syariatnya, menjaga halal haramnya. Nah, kalau semuanya itu sudah kita lakukan, maka ganjarannya adalah tajiduhu tujahaka, maka Allah Subhanahu wa taala akan kita dapati di depan kita. Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita. Allah Subhanahu wa taala akan membersamai kita di semua keadaan. Nah, ini senada atau mirip dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl, innallaha ma'al ladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga orang-orang yang baik. Nah, kalau kita dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita. Kemudian itulah tentang firman
Allah Subhanahu wa taala tentang faedah kalau kita itu menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan membersamai kita. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun." Allah Subhanahu wa taala akan membersamai orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebajikan. Nah, di dalam syarahnya lagi Abu Qatadah mengatakan, barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud daripada ihfazillah, maksudnya adalah bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan selalu bersamanya. Dan barang siapa Allah Subhanahu wa taala selalu bersama kita atau selalu bersama mereka yang bertakwa kepadanya, maka kebersamaannya adalah kelompok yang tidak terkalahkan. Maka segala kejahatan, segala keburukan tak akan menghampirinya. Penjagaan Allah Subhanahu wa taala itu kita mengetahuinya. Penjagaan yang tidak tidur dan pemberi petunjuk yang tidak akan pernah menyesatkan. Allah Subhanahu wa taala kalau menjaga kita, maka zatul wujud, maka Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah tidur, tidak pernah lalai dalam menjaga kita. Di dalam ayat kursi Allah Subhanahu wa taala memuji zatnya, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah terkedip, tidak pernah tertidur. Itulah kalau kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda kalau kita dijaga oleh satpam, misalkan oleh makhluk, boleh jadi satpamnya boleh tidur. Namun kalau kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka penjagaannya tidak akan pernah tidur, tidak akan pernah sia-sia. Itulah kalau kita menjaga dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan kita dapati beliau di depan kita. Kemudian sambungan hadisnya adalah, ihfazillaha tajidhu amamaka, ta'arrab ilallahi firrakhai ya'rifka bisyiddati. Kenalilah Allah Subhanahu wa taala tatkala lapang, niscaya Allah Subhanahu wa taala mengingat kamu tatkala kamu kesusahan. Makanya barang siapa mengenal Allah Subhanahu wa taala, ta'arruf artinya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita mengenal dengan mengimani Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah bersifat maha kuasa, maha segalanya. Nah, kalau kita mengenal dalam keadaan lapang dan sehat kita, tatkala kita mendapat nikmat, kita ucapkan alhamdulillah. Tatkala kita sehat, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ganjarannya adalah ya'rifka fisyiddati, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya tatkala dia kesusahan, tatkala dia mendapatkan jalan buntu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan kepadanya tatkala kita kesesatan di dalam dan lain sebagainya. Tapi kita pernah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala kita lapang, maka ganjarannya adalah Allah Subhanahu wa taala akan mengingat kita tatkala kita kesusahan. Nah, ini kalau kita baca firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah As-Saffat, "Falaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun." Maka kalau sekiranya dia sebelumnya, maksudnya Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, andai kata Nabi Yunus alaihi salatu wassalam itu
tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka lalabitha fi fadhihi ila yaumi yub'atsun, maka dia akan tetap tinggal di perut ikan sampai hari kiamat. Namun Nabi Yunus alaihi salatu wassalam adalah orang yang selalu berzikir, orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka tatkala beliau Nabi Yunus alaihi salatu wassalam dimakan ikan ganal, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkannya. Tasbih Nabi Yunus alaihi salatu wassalam adalah apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan, tidak ada yang kuasa selain Allah Subhanahu wa taala. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku adalah orang-orang yang zalim. Nabi Yunus berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ganjarannya adalah Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan beliau dari perut ikan yang ganal, yang mana di dalamnya sana adalah sebuah kegelapan. Kalau kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita jalan keluar ketika kita mendapati jalan yang buntu. Nah, ini bisa kita aplikasikan lagi, kita bisa amalkan lagi, wahai anak-anakku kelas SMP, kelas 7, 8, dan 9 SMP Citra Madinatul Ilmi. Kalau kita berteman kepada orang lain, dan kita berteman dan bergaul kepadanya dengan baik, maka teman itu pun juga akan membalas kita dengan perlakuan yang baik. Nah, hal ini disebutkan juga para ulama mengatakan al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu serupa dengan amal kita, dengan kebajikan kita. Kalau kita berbuat baik kepada orang lain, maka orang lain pun akan berbuat baik kepada kita. Apalagi kalau kita tatkala kesusahan, maka insya Allah akan ada jalan yang lebih baik di sana. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita. Inilah janji Rasulullah SAW yang kita ketahui bahwasanya Nabi SAW tidak keluar dari mulut beliau melainkan yang hak, melainkan yang kebenaran, ya. Maka yakinilah sabda Rasulullah SAW di sini. Kalau kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengingat Allah Subhanahu wa taala tatkala kita tenang, tatkala kita senang, maka Allah Subhanahu wa taala akan membantu kita tatkala kita mendapatkan kesulitan. Percayalah, inilah yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, yang mana perkataan beliau bukanlah hawa nafsu, melainkan adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Maka yakinilah, apapun, ya, kalau kita memang dapat kebajikan hari ini, maka tidak akan meleset kepada orang lain. Dan apa yang memang kalau kita kena musibah hari ini, maka kita tidak akan bisa menghindar darinya. Itulah penjelasannya. Maksudnya di sini adalah kita ridho, kita menerima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Itulah kullu yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan menimpa kepada kita melainkan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tuliskan kepada kita. Nah, itulah kita yakini. Kemudian wa'lam anna an-nasra ma'as sabri. Maka yakinilah bahwasanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu kepada orang-orang yang bersabar. Kalau kita sabar, memang ini ibadah tak mudah, ya, mudah digampangkan,
mudah dikatakan, tapi prakteknya sangat susah ya. Kalau kita sabar, pasti kemenangan itu akan berada kepada kita. Kemudian wa annal faraja ma'al karabi, dan kelapangan itu disertai kalau kita mendapatkan kesulitan. Kalau kita sulit, insya Allah akan menemui titik temu di sana ya. Itulah janji Allah Subhanahu wa taala, janji Rasulullah SAW yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap ketidaknyamanan, setiap kelapangan itu disertai dengan kesusahan. Kemudian wa anna ma'al usri yusra, sesungguhnya setiap kesulitan pasti ujungnya ada suatu kemudahan. Itulah hadis kita di hadis ke-19 ini. Insya Allah minggu depan kita akan melanjutkan di hadis yang ke-20 ya. Jadi intinya adalah kita disuruh oleh Rasulullah SAW untuk selalu menjaga perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menjaga perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan membersamai kita, akan menolong kita. Yang kedua adalah kalau kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala hati kita tenang, maka Allah Subhanahu wa taala akan membantu kita tatkala kita kesusahan. Yang ketiga adalah semuanya yang ada di dalam dunia yang fana ini, kalau mengenai kita maka tidak akan luput dari kita, dan kalau luput dari kita tidak akan mengenai kita. Yang kemudian juga kemenangan itu bersama orang-orang yang sabar, kesusahan bersama mereka yang menghadapi kesulitan ya. Pasti kalau kita sudah mentok susah, dan kita menemui jalan buntu, maka kita akan menemui jalan titik terang di sana. Itulah hadis di siang hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk selalu kita bertakwa kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Hada wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.